Om Swastiastu. Salam Harmoni. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Kade Ayu Rianti dengan NIM 231704108 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan membahas tentang LKM 7 tentang Awatara dan Orang Suci. Soal pertama. Berkaitan dalam membina kehidupan beragama, pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja, atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci. Namun, diperlukan orang-orang suci, dan apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Menurut agama Hindu, orang suci terdiri dari dua kata, yaitu orang dan suci. Orang berarti manusia, dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi orang suci ialah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Orang suci adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang agama Hindu. Orang suci juga dapat diartikan sebagai orang yang telah melepaskan kehidupan duniawi berdasarkan sumber suci agama Hindu. Selanjutnya, nomor 2. Peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Di mana dalam agama Hindu terdapat dua golongan orang suci, yaitu yang pertama golongan Ekajati. Golongan Ekajati seperti pemangku, wasi, mangku balian atau duku, mangku dalang, atau pengembe dharma acarya. Golongan Ekajati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut Mawinten. Mawinten berasal dari kata Winten, yaitu nama sebuah permata yang memiliki sifat yang mulia. Tujuan dari pelaksanaan upacara ini sebagai penyucian diri secara lahir dan batin. Jika dilihat secara lahir, bertujuan untuk menyucikan seseorang dari segala mala atau kotor, sedangkan secara batin, selanjutnya untuk memohon penyucian dari ide Sang Yang Widiwasa agar diberikan waranugraha dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang bersifat suci seperti kesusilaan, keagamaan, dan dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Upacara ini bisa berupa ritual mandi suci atau menggunakan air suci yang biasa kita sebut dengan tirta. Setelah melewati tahap Mawinten, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyatnya. Selain adanya golongan Eka Jati, juga terdapat ada golongan Dwi Jati. Golongan Dwi Jati adalah golongan orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madikse. Orang yang telah melaksanakan proses madikse disebut orang yang lahir dua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani atau dang acarya atau nabi. Setelah melakukan proses madikse, orang suci tersebut diberi gelar sulinggih atau pandita. Yang termasuk golongan Wijati adalah pandita, pedanda, pujangga, maharesi, bagawan, empu, dukuh, dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Orang-orang suci agama Hindu, pandita atau pinandita, sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Karena orang-orang suci tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Di antara lainnya adalah yang pertama sebagai pembimbing spiritual. Pandita dan Pinandita bertindak sebagai pembimbing spiritual bagi umat Hindu. Mereka memberikan arahan dan nasihat tentang ajaran agama Hindu, termasuk cara beribadah, melakukan ritual, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Hindu. Selain itu, mereka juga membantu umat Hindu dalam memahami makna teks-teks suci Hindu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, orang-orang suci juga berperan sebagai pelestari tradisional. Pandita dan Pinandita adalah penjaga dan pelestari tradisi umat Hindu. Mereka bertanggung jawab untuk meneruskan pengetahuan dan tradisi Hindu dari generasi ke generasi. Mereka melakukan ritual-ritual keagamaan, memimpin upacara-upacara adat, dan mengajarkan doa-doa dan mantra-mantra kepada umat Hindu.
Peran yang ketiga adalah sebagai tokoh masyarakat, di mana Pandita dan Pinandita dihormati sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang tinggi. Mereka sering dimintai nasihat oleh umat Hindu dalam berbagai masalah, baik terkait agama maupun kehidupan sehari-hari. Mereka juga berperan sebagai pemersatu umat Hindu dan membantu menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Dan terakhir, peranan dari orang-orang suci adalah sebagai penjaga moral, di mana Pandita dan Pinanita mengajarkan nilai-nilai moral Hindu dengan umat Hindu, seperti kejujuran, kebaikan, dan kasih sayang. Selain itu, mereka mendorong umat Hindu untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tak hanya itu, dalam sejarah juga dikatakan bahwasanya orang-orang suci seperti Maharshi itu sangat berperan dalam penyebaran agama Hindu, mulai dari India sampai dengan di Indonesia. Maka dari itu, adalah alasan mengapa orang-orang suci disebut sebagai orang yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan beragama Hindu. Pertanyaan keempat, jelaskan pengertian orang suci, khususnya Pandita dan Pinandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pandit, yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Jadi, pandita merupakan orang suci yang bijaksana dan telah menjui jati melalui upacara medikse. Sedangkan pinandita berasal dari kata pandita dengan sisipan in. Bisa diartikan sebagai calon pandita atau yang dipersiapkan menjadi pandita atau wakil pandita. Pinandita merupakan rohaniawan Hindu yang tingkatannya lebih rendah dari pandita, termasuk golongan Eka Jati dan telah melakukan upacara pawin tenang. Jadi, kalau pandita merupakan golongan Dwi Jati, sedangkan Pinandita adalah golongan Eka Jati. Pertanyaan kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita, dan pinandita, di mana ada beberapa sasana dan wewenang orang suci. Yang pertama, melaksanakan Surya Swena terhadap setiap pagi. Yang kedua, memimpin persembahyangan umat Hindu. Yang ketiga, memimpin pelaksana upacara yatnya sesuai kitab suci Weda. Dan keempat, melaksanakan Tirta Yatra. Kelima, mampu memberikan ajaran Dharma pada umatnya. Selain itu, antara Pandita dengan Pinandita juga mempunyai status dan wewenang yang berbeda, termasuk pula sesananya. Seorang Pinandita dapat menyelesaikan upacara yatnya tertentu, atau biasanya pada pura tertentu, khususnya pura yang diemongnya, atau pura yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula untuk upacara Purnama Tilam dan upacara-upacara keagamaan lainnya bisa diselesaikan oleh Pinandita. Dan pada umumnya di Bali, Pinandita adalah pemangku. Namun, apabila upacara-upacara besar seperti upacara pedudusan agung di sebuah pura, atau melakukan taur, dan sebagainya harus diselesaikan seorang pandita. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Para resi dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ide Sang Hyang Widiwasa penting diketahui oleh generasi pewaris agama Hindu dan berikut akan diuraikan tentang ketujuh para maharesi yang menerima wahyu dari Ide Sang Hyang Widiwasa antara lain. Resi yang pertama adalah Resi Gretsamada. Tentang sejarah kehidupan Maharesi Gretsamada tidak banyak diketahui oleh orang-orang sekitar. Namun demikian, Resi Gretsamada telah berhasil menerima wahyu Sruti tentang ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpunnya dalam Rigveda, terutama dalam Mandala 2. Selanjutnya, Resi Wiswamitra. Maharesi Wiswamitra adalah Maharesi yang kedua menerima wahyu. Wahyu ayat-ayat suci yang diterima itu kemudian dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 3. Nama Maharesi Wiswamitra banyak disebut-sebut dalam sejarah agama Hindu. Ketiga, Resi Wamadewa. Dalam cerita disebutkan bahwa Maharesi Wamadewa sejak berada dalam kandungan, ibunya telah mencapai penerapan sempurna, yaitu mampu berdialog dengan Dewa Indra dan Aditi. Beliau juga telah menerima wahyu ayat-ayat suci dan menghimpunnya dalam Rigveda pada Mandala 4. Selanjutnya ada Maharesi Atri. Maharesi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 5. Sejarah dan riwayat Maharesi Atri tidak banyak diketahui oleh orang lain.
Yang kelima, Bharadwaja. Nama Bharadwaja sebagai tokoh Maharshi hanya disebut-sebut dalam Purana dan Ramayana, khususnya di Ayodhya Kanda. Resi Bharadwaja merupakan putra dari Maharshi Atri dan banyak dihubungkan dengan riwayat hidup Walmiki. Maharshi Bharadwaja menerima kitab suci Weda dalam dan kemudian dihimpun dalam Rigveda Mandala 4. Maharshi ini disebutkan bersemayam di pertapaan Citrakuta, di mana Rama dan Laksmana dalam cerita Ramayana pernah tinggal untuk sementara. Yang keenam adalah Resi Wasista. Resi Wasista telah menerima wahyu-wahyu ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda dalam Mandala 7. Dalam cerita Mahabharata dan nama Resi Wasista sama terkenalnya dengan nama Maharshi Wiswamitra. Yang ketujuh adalah Resi Kanwa. Maharshi Kanwa merupakan Maharshi yang ketujuh dalam menerima wahyu Weda dan wahyu yang telah diterima kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda Mandala 7. Maharshi Kanwa inilah yang ceritanya banyak disebut dalam kisah cintanya Sakuntala, di mana dalam kisah itu Maharshi Kanwa yang menunggu dan memelihara serta membesarkan bayi perempuan yang kemudian nanti diberi nama Sakuntala. Pertanyaan ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, awatara atau avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa atau manifestasinya turun ke dunia dengan mengambil suatu bentuk dalam dunia material, guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Pertanyaan ke-8, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Saya mengambil sloka Bhagavad Gita bab 4 sloka 7, yakni Yada yadahi dharmasya glanir bawati barata abhyutanam adarmasya tada tamanam serjami haham, yang artinya, wahai Arjuna keturunan Barata, kapan saja dan di mana saja terjadi kemunduran dalam pelaksanaan ajaran-ajaran kebenaran dan meningkatnya hal-hal yang bukan ajaran kebenaran, maka pada waktu itu aku sendiri akan menjelma ke dunia ini. Sebutkan dasa awatara atau 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu, yaitu yang pertama ada Matsya Awatara, yakni ikan maha besar muncul saat Satya Yoga. Yang kedua, Kurma Awatara, sang kura-kura muncul saat Satya Yuga sebagai alas gunung Mandara. Yang ketiga, Warha Awatara, sang babi hutan muncul saat Satya Yuga untuk menyelamatkan bumi saat ditenggelamkan oleh raksasa Hiranyaksa. Yang keempat, Nirasima Awatara, manusia yang berkepala singa, muncul saat Satya Yuga. Dan yang kelima, Wawana Awatara, saat sang seorang cebol, muncul saat Treta Yuga. Yang keenam, para Surama Awatara, sang Rama bersenjata kapak, muncul saat Treta Yuga. Rama Awatara, sang kesatria, muncul saat Treta Yuga. Kresna Awatara, putra dari Wasudewa, muncul saat Dwapara Yuga. Selanjutnya, Buddha Awatara, yakni Pangeran Siddhartha Gautama, muncul saat Kali Yuga. Dan terakhir, Kalki Awatara, sang pemusnah yang muncul saat Kali Yuga. Soal nomor 10. Jelaskan jenis-jenis awatara menurut kitab Purana tak terhitung. Jelaskan jenis-jenis awatara. Menurut kitab Purana, tak terhitung banyaknya awatara yang pernah turun ke dunia ini, di mana terdapat jenis-jenis awatara, yaitu yang pertama ada Purusa Awatara, yakni awatara pertama yang Sang Yang Wisnu yang mempengaruhi penciptaan alam semesta, yang dimana awatara tersebut terdiri dari Wasudewa, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, dan menurut Bhagavad Gita, yakni pertama ada Karonodakashayi,
Wisnu, yakni Mahawisnu, Wisnu yang berbaring dalam lautan penyebab dan dia menghembuskan banyak alam semesta yang jumlahnya tak dapat dihitung. Yang kedua, Garbhodakasayi, Wisnu, yakni Wisnu masuk ke dalam setiap alam semesta dan menciptakan aneka rupa. Dan ketiga, Ksirodakasayi, Wisnu, yakni roh utama, Wisnu masuk ke dalam setiap makhluk dan ke dalam setiap atom. Jenis awatara yang kedua yaitu guna awatara, yakni awatara-awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Yang pertama Brahma, pengatur nafsu dan keinginan atau rajas. Yang kedua Wisnu, pengatur sifat-sifat kebaikan atau satwam. Dan yang terakhir ada Siwa, pengatur sifat kemalasan yaitu tamas. Jenis awatara yang ketiga yaitu Lila Awatara, merupakan awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara dan awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dari zaman ke zaman untuk menjalankan misi menegakkan dharma dan menunjukkan jalan bakti dan moksa. Yang keempat ada Manwantara Awatara, merupakan awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi. Dan yang terakhir ada Satyawesa Awatara, yakni ada 2 jenis, yaitu yang pertama makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung dan yang kedua makhluk diberkati yang mendapatkan kekuatan dari Wisnu. Di mana di bagian Satyawasa, jenis tersebut memiliki jumlah yang besar dan merupakan awatara yang istimewa. Awatara jenis ini misalnya saja Narada Muni atau Sang Buddha. Awatara jenis tersebut kadang-kadang dikenal dengan sebutan Sakyam Sawatar atau Satyawesawatar atau Awesa Awatar. Awatara lain yang termasuk jenis kedua, misalnya Parasurama yang mana Dewa Wisnu tidak secara langsung menjelma. Dalam jenis yang kedua tersebut menurut Sriwa Isnawis, ada 2 macam lagi yakni Wisnu memasuki jiwa makhluk yang terpilih tersebut seperti Parasurama, dan kedua Wisnu tidak memasuki jiwa secara langsung namun memberikan kekuatan suci misalnya Vyasa, penyusun Weda. Awatara jenis kedua tersebut tidak dipuja sebagaimana mestinya awatara yang lain, hanya awatara yang merupakan penjelmaan langsung yang kini sering dipuja seperti Narasimha, Rama, dan Sri Krishna. Menurut aliran Vaishnava, Krishna merupakan awatara yang tertinggi di antara awatara yang lain. Namun pengikut Sri Chaitanya termasuk Iskakon, Nimbarka, Vallabhacharya memiliki filsafat berbeda dengan pengikut aliran Vaishnava seperti Ramanuja dan Madhva dan menganggap bahwa Krishna merupakan kepribadian dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan seorang awatara belaka. Dalam beberapa filsafat Hinduisme tidak ada perbedaan dalam memuja Sang Yang Wisnu ataupun awataranya. Nah, sekian presentasi saya tentang LKM 7, yakni jawaban-jawaban dari 10 pertanyaan tentang awatara dan orang suci. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan dalam sloka maupun yang lainnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.